Mari deh. Keselnya hilang nih gini. Blas Di sini seneng tak bisa. lali wis. Lali kesel lali yang cedera. Iya. Tetapi di malam hari ini di Stadion Gelora Bung Tomo yang ada di Surabaya, sebuah fase yang telah dilewati akhirnya membawa Indonesia menjadi juara kembali. Indonesia kembali berjaya dan Indonesia kembali mengangkat piala dan Indonesia merayakannya. Indonesia memberikan sebuah hasil yang sangat luar biasa dan Indonesia dari Sabang sampai Merauke merayakan kemenangan yang luar biasa. Kemenangan penuh dengan air mata, kemenangan dengan penuh sukacita, dan piala sudah berhasil digenggam dan Indonesia patut bersyukur. Alhamdulillah. Dan Indonesia, Garuda di dadaku dan Garuda selalu berhasil memberikan semua hasil yang luar biasa dan Indonesia menjadi juara. Luar biasa, saya kira memang ini kulminasi ya dari pengorbanan mereka yang begitu panjang. Seperti dikatakan Legends Driver, mereka harus berlatih 2-3 kali dalam sehari, waktu yang sangat lama yang harus mereka jalani kebersamaan, juga latihan yang sangat keras. Dan ini saya kira memang prestasi yang perlu kita rayakan ya, karena sebelum ini timnas Papua kita juga berjaya ketika era Bima Sakti kita bisa menjadi juara AFF 15, kemudian dilanjutkan oleh timnas SEA Games kita juara juga, dan kali ini ketiga kali dalam tempo 2 tahun terakhir ya kita mengangkat trofi 3 kali, yaitu di Asian Boys Under 19.
Menang ku cintai memadai. Teko ndi? Arek ndi? Australia. Australia. Sana malah sing biru, Mang. Rasa nasionalis. Rasa nasionalisme yang memang didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia dan juga rasa penuh bangga yang diberikan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk perjuangan Garuda Muda Indonesia U19 dengan meraih gelar juara kedua kalinya di ASEAN Ini Bapak ya? Boys Championship 2024. Hormat saya juga untuk para penonton, hormat saya juga untuk Ultras Garuda, untuk La Grande Indonesia dan seluruh pecinta sepak bola di tanah air. Ya, kita akan memiliki keyakinan bahwa potensi sepak bola kita, anak-anak muda kita sebetulnya sangat baik ya. Kita sudah membuktikan di level usia U16, U17. Hari ini kita membuktikan di level U19. Sebelumnya kita juga membuktikan di level usia U23. Kita punya bakat-bakat besar yang tersebar di seluruh tanah air. Tugas negara, tugas PSSI adalah menemukan bakat-bakat itu melalui kompetisi. Memberi ruang kepada mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka. Semua harus bergotong royong, berkontribusi, memberi ruang, memberi pintu masuk agar bakat-bakat itu bisa ditemukan dan menjadi bagian dari tim nasional Indonesia di akhirnya. Kita juga berharap mereka bisa terus lanjut, bisa terus berproses, terus berkembang, tidak berhenti sampai di sini. Karena banyak sekali fakta bahwa pemain-pemain yang dulunya dilulukan kemudian menghilang di tengah jalan sampai di level timnas. Kita contoh misalnya paling yang bisa dikatakan cukup konsisten adalah Marcelino yang dari U16 sampai ke senior. Kita berharap akan muncul lagi pemain-pemain seperti itu karena ujungnya adalah di level senior. Ya, Indonesia pemirsa sudah merayakan gelarnya untuk U16, U19, U22 dan juga tentunya adalah Ya, ngelak. adalah senior. Jadi apapun yang memang terjadi di level kelompok umur ini, mudah-mudahan kita terus bisa melaksanakan dengan kontinu ya. Untuk karir terakhirnya adalah prestasi untuk Indonesia senior. Untuk timnas Indonesia yang masih akan bermain tentunya di AFF, lalu juga di kualifikasi Piala Dunia yang paling dekat ya. Iya, kita berharap ada konsistensi ya. Ada konsistensi bagi pemain ini untuk tidak sekedar berhenti di sini, tapi terus mengembangkan potensinya. Dan itu tidak lain adalah melalui kesempatan berkompetisi ya. Jadi tidak sekedar mereka diberi ruang untuk masuk di tim senior, tapi kompetisi untuk usia mereka memang harus ada. Usia mereka usia 20 ada kompetisi, usia mereka di umur 18 ada kompetisi. Kompetisinya liga ya, bukan Liga. turnamen ya. Kalau turnamen itu bisa dilakukan oleh pihak-pihak lain, semua bisa membantu. Tapi kompetisi itu adalah kewajiban federasi untuk menyediakan. Itu kata kunci ya. Kalau kita ingin terus konsisten dalam berkembang, development bisa berprogres. Memakan muaranya atau juga wadahnya ada di kompetisi, kolamnya di kompetisi. Itu mengapa kalau kita lihat Thailand bisa 5 kali juara di ajang ini, karena mereka punya kompetisi yang terstruktur, berjenjang, yang berkesinambungan dari seluruh kelompok umur ya. Dari mulai 13, 15, kemudian 17 sampai 19 tahun. Betul, jangan lupa bahwa Thailand di samping punya kompetisi yang melibatkan klub, itu juga sekolah juga berperan. Mereka punya yang namanya school competition secara nasional ya, yang diikuti oleh SKO di seluruh Thailand. Nah, kita juga menurut saya butuh keterlibatan sekolah-sekolah milik pemerintah, SKO, klub-klub, akademi untuk punya kompetisi juga yang mungkin dari situlah
akan muncul Ezi, dari situ akan muncul Rizal, dari situ akan muncul Mufli, sehingga akhirnya semua bakat yang mungkin tidak terjangkau, tidak terpantau oleh klub bisa dijaring melalui kegiatan ini. Ya, terlalu kecil kalau kita skop pembinaannya ataupun kompetisinya hanya di level Liga 1. Iya, betul. Indonesia sangat luas. Kalau kita lihat apa yang berjalan sekarang sudah sangat baik, tapi terlalu kecil skupnya untuk bisa menjaring seluruh potensi yang ada di Indonesia. Ini melibatkan 18 klub. ini mungkin yang terlibat hanya 20 orang. Iya. Sementara anak yang ingin menunjukkan kemampuannya ada jutaan orang. Jadi ruang untuk mereka berkompetisi, menunjukkan bakat harus dibuka sedikit luas. dan semua boleh menunjukkan kontribusi, memberi kontribusi melalui kompetisi, Yes. melalui turnamen Yes. apapun, turnamen, kompetisi, invitasi apapun. Ya, setuju ya. Saya kira memang tidak boleh ada lagi dikotomi ini plat merah atau ini plat hitam. Sepanjang mereka warga negara, mereka punya potensi, mereka bisa berkompetisi, maka layak mereka memperkuat tim nasional. Iya, betul. Ya, perjuangan yang luar biasa dilakukan pemirsa oleh Indonesia U19. Welber tampil boleh dikatakan ya, Anda lihat apakah dia melakukan video call bersama dengan orang tuanya. Ya, lapor dulu tentunya menyala abangku katanya. Dan ini dia Anda lihat James Rafael dengan kodak Brut Vania Sonoy. Ya, Dia tadi menangis pada saat diwawancara itu baru saya mengatakan. Iya. dan dia apa dengan tanah airku? Masalahnya dia apa, itu dia apa, karena memang dia sangat serius ya, sangat serius menjadikan dirinya bagian dari tim. Betul, betul. Dia sudah engage, ya sudah nyaman ya dengan rekan-rekannya. Bahkan tadi saya melihat Mas Kus juga terharu di sini, Rendra. Melihat James Raven berkaca-kaca sambil menangis. Jawab pertanyaan dari host. Dia sekali dia mencintai betul ya Republik ini. Dia tidak saja main bersama teman-teman, tapi juga Bagus terharu karena tadi dia banyak peluk dia sama James Rafael. Waktu Nah, Kaviator harus menggunakan kursi roda ya, berarti emang cederanya cukup parah ini Kaviator. lututnya tadi ya, memang kalau udah lututnya memang agak mengkhawatirkan ya, dan bisa segera ditangani tim medis dan Javier tuh bisa segera pulih. ya, ini mengingatkan kita pada SEA Games 2019 kalau tidak salah Mas Kus ketika Evan Dimas ya. Betul. Dan tidak bisa Indonesia gagal. Iya, dan Evan Dimas dibawa dengan kursi roda untuk naik ke podium ya. Iya. Dan satu kita kalah 3-0 dan sekarang ya dibilang ini seperti mengulang lagi ya. Ya. Dan momen dimana misalnya